Dia langsung keluar, nangis. Aku pikir kenapa gitu kan. Tahu-tahu, apa menang mama juara 1. Legonya udah mau beli yang kayak gimana lagi kan. Dari yang robot, dari yang pesawat, mobil, udah semua dia rakit. Akhirnya lagi ke Gundam. Anak itu punya bakat dan hobinya masing-masing gitu. Kita jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi ke anak gitu kan. Yang penting anak bisa, anak mampu gitu. Nanti juga dengan sendirinya dia bisa berprestasi kok gitu. Masya aja. Allah. Halo Sobi, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan salah satu siswa yang berprestasi dari SD Arafi Bandung. Beliau telah meraih 2 juara di event Piala Gubernur Jawa Barat. Nah, dan kali ini juga spesial banget di hari Jumat Berkah. Dan hari ini sang juara telah ditemani oleh ibunda tercinta. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk langsung aja simak diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Alfel. Ya, gimana nih hari ini? Kabar hari ini baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Arvel, rupanya Kak Risma senang banget nih Arvel bisa hadir sekaligus ditemani oleh bunda tercintanya ya di acara podcast kita hari ini. Sebelumnya makasih banget Bunda untuk luangan waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Arvel dan Bunda. Iya, sama-sama. Iya, dan by the way nih, Kak Risma mau ngucapin selamat karena Arvel udah memenangkan 2 juara nih di event kemarin, event kita di Piala Gubernur Jawa Barat. Selamat ya. Ya, makasih. Iya. By the way, pengen tahu nih Kak Risma, Arvel telah memenangkan 2 juara tuh. Juara apa? Juara soccer bot Soccerbot, oke. sama merakit cepat smart lamp. Oh, oke. Berarti itu di ekskul robotik ya? Iya, Oke. Sejak kapan Arvel ikut ekskul robotik? dari kelas 2. Dari kelas 2 SD? Iya, Oke, sekarang Arvel kelas berapa? sekarang kelas 6. Masya Allah, udah terhitung lama juga ya Bunda ya. Kurang lebih udah 4 tahun nih ikut konsesan di ekskul robotik, sehingga udah bisa memenangkan 2 juara ya, 2 juara sekaligus di satu event. Masya Allah, bangga nggak Bun? Bangga banget. Bangga banget ya. Oke, Arvel, by the way Arvel anak berapa sih? Anak kedua. Oke, Arvel anak kedua. Oke, dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Oh, oke. Punya kakak? Punya Kakak atau adik? kakak. Kakak, oke. Cowok? Cowok juga? Iya, cowok. Cowok juga. Oh, seru ya. Nanti kakaknya bisa buat diajak main robot juga ya? Atau jangan-jangan kakaknya juga sama? Senang robot juga? Beda. Oh, beda. Oke. Beda ya? Oke. Arvel biasanya kalau sekarang nggak ikut podcast nih, di sekolah lagi mata pelajaran apa? Di sekolah kayak belajar biasa sama ada pemantapan. Oh, ada pemantapan ya. Oke. Sekarang kelas berapa, Arvel? Sekarang kelas 6. Kelas 6 ya. Udah mau lulus nih. Udah. Udah mau lulus ya. Iya, Rencana nanti mau ke SMP mana? ke SMP Telkom. Masya Allah. Oke, semoga lulus ya, semoga sukses ya ke depannya. Sama halnya seperti sukses untuk juara dan ranah kreatifnya Arvel. Oke. Arvel, boleh nggak Karisma nanya? Boleh. Kenapa Arvel sangat suka di ekskul robotik? Karena saya suka merakit-merakit aja. Oh, suka merakit-rakit aja. Di bidang apa? Atau unjuk skill apa yang Arvel suka di robotik? Apa ya? Suka eksperimen juga. Suka eksperimen juga. Oke. Dari kecil suka ngotak-ngatik yang jelimet. Oh, dari kecilnya bisa jadi senang main Lego ya Arvel ya? Iya.
Senang main Lego ya, oke. Eh, itu kan seneng ya, seneng rakit-rakit aja. Tapi boleh tahu nggak sejak kapan nih mulai serius dan ikut ekskul robotiknya? Mungkin dari kalau ada lomba aja. Oh, kalau ada Kelas lomba aja, oke. kelas Kelas 5. berapa? Eh. Kelas 5 udah mulai suka. Iya. Sukanya sih dari kecil, Suka cuma dari kecil. kemarin itu sempet dikasih masukan sama Kak Mega kan Oh tutor iya, tutor robotiknya. robotiknya. Bun, Oke. Arvel coba ikutin lomba karena mungkin dia ngeliat bakatnya Arvel. Iya, Nah dari oke. situ diseriusin dia gitu. Hmm, Tadinya sih oke. hanya suka aja karena emang hobinya dia, hobinya di robotik. Di robotik. Makanya dia nggak pernah pindah eskul. Dia jalanin terus dari kelas 2 kan ke Oke. eskul robotik gitu. Arvel, Karisma mau nanya dong, menurut Arvel, serunya robotik itu apa sih sehingga Arvel bisa memenangkan juara nih? Seru aja. Seru di Iya. bagian mananya? Ngerakitnya? Ya, merakit. Mm-mm. Sama mungkin mengkontrolnya. Mengkontrolnya, Ya. oke. Untuk di ekskulnya hari apa aja nih? Ekskul di sekolahnya Arvel? Hari Jumat. Hari Jumat aja, 1 minggu sekali? Iya, Oh, iya, iya. Itu berapa jam nih untuk belajarnya? 1 jam. 1 jam. Oke. Nah, kalau Arvel pernah nggak selain belajar robot di sekolah, pernah Pernah. belajar di rumah lagi nggak? Misalkan belajar nih sama kakak, atau belajar sama bunda juga? Pernah. Pernah gitu. Oh, berarti emang seneng banget ya, Bun. Tiap minggu beli Lego. Oh, setiap minggu beli Lego. Pantesan udah bisa juara nih, udah bisa memenangkan 2 juara sekaligus di satu event. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tingkatkan kembali ya Arvel ya. Iya. Oke. Arvel, bab robotik yang paling kamu suka kan berarti kamu paling senang rakit. Karena dari kecilnya juga ya Bun, Arvel sangat senang dengan permainan Lego ya gitu. Jadi sampai sekarang juga yang merasa oh ini tantangan. Tantangan ditambah di sekolah juga ada ekskul robotik, ini kesempatan banget ya buat Arvel. Oh iya, buat menunjang prestasi Arvel. Arvel, sejauh ini Karisma boleh tahu nggak Arvel pernah ikut lomba apa aja nih selain robotik? Pernah lomba merakit robodas. Oh oke. Berarti masih robotik ya? Oke. Masih. Itu waktu tahun kapan? Masih ingat nggak? Lupa. Oh iya. Kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Dua Iya. tahun yang lalu. Oh oke. Terus pernah ikut lomba yang lain nggak? Pernah ikut lomba yang lain. Iya. Paling Atau lomba-lomba di sekolah aja. Lomba-lomba di nggak- sekolah nggak aja. di luar. Oke, tapi itu robotik aja Bun ya? Pernah Oh. yang lain? Enggak, robotik aja. Robotik aja, Iya. oke. Dan Sesuai hobinya. sesuai kesenangannya Iya. ya. Oke. Dan kalau boleh tahu untuk sekarang nih Arvel, Arvel pertama kali juara di Piala Gubernur apa sebelumnya juga ternyata juara juga. Pernah. Oh. Juara juga. Juara juga itu waktu kelas berapa? Yang lomba merakit robodas. Lomba merakit robodas. Iya. Yang kelas 2 ya tadi? Kelas 4. 4. Kelas 4 gitu. Juara berapa? Juara 2. Wah, keren. Soalnya di Piala Gubernur juga sama ya, Bun. Juara 2 sama juara 1 ya. Iya. Nah, kalau yang di Piala Gubernur untuk juara satunya juara apa? Kategori apa nih? Soccerboard. Soccerboard. Oke, yang juara 2-nya? Juara 2-nya merakit smart lamp, merakit Smart cepat. lamp. Oke. Boleh dikasih tahu nggak nih? Karisma pengen tahu untuk smart lamp-nya tuh ngapain aja? Sama yang juara satunya tuh itu ngapain aja nih kegiatannya? Kalau yang juara 1 itu kayak main bola aja sih, tapi bedanya pakai robot. Oh oke, yang soccerboard itu Iya. ya. Jadi bola yang pakai remote gitu bukan? Iya. Pakai remote gitu. Masukin bola ke gawang. Masukin pakai robot. bola ke gawang. Iya. Oke. Lawannya 1 lawan 1 gitu. Oh oke, seru ya. Seru. Lalu untuk yang kedua yang apa sih? Lem ya? Smart lamp. Smart lamp. Nah, untuk yang juara 2 yang lomba smart lamp itu ngapain nih? Boleh nggak Karisma tahu?
Merakit. Merakit. Ya. Kayak gimana merakitnya? Merakit. Smart lamp-nya. Oke, nanti bisa diliatin ya. Nanti bisa diliatin ya. Oke. Part mana nih di antara yang lomba smart lamp atau yang soccerboard yang paling seru menurut Arvel? Soccerboard. Wah, kenapa? Serunya di mana nih? Soalnya lawan orang. Oh, ada lawannya ya. Iya, Oke, langsung, oke. ya. Itu satu kali pertandingan berapa lama, Arvel? Kalau nggak salah 10 menit. Iya. 15 iya benar 10 menit ya. Kurang lebih 10 10 atau 15 menit. menit ya. 2 ronde. 2 ronde. Wah. 2 babak. 2 babak. 2 babak. Ya. 2 babak ya. Oke, oke. Arvel, sebelum Arvel ikut lomba, ada nggak persiapan yang benar-benar diperjuangin nih sama Arvel? Entah itu belajar sama kakak atau ada belajar tambahan nih sama guru di sana. Oh, ada yang merakit smart lamp. Oh, oke. Itu gimana? Belajar tambahan sama gurunya atau gimana? Sama mama. Sama mama. Wah, Masya Allah, dibimbing sama mama belajarnya. Oke, oke. Itu kalau udah selesai sekolah atau gimana? Sehari sebelum lomba. Sehari sebelum lomba. Itu Arvel yang minta atau sama Bunda nih ternyata? Ayo persiapan besok bentar lagi lomba nih. Apa? Sama bundanya. Iya. Sama bundanya diajak, ayo Arvel besok persiapan gitu. Besok persiapan lomba ya, kita belajar ya gitu. Oke. Sama ayahnya pernah nggak belajar? Atau oh ya udah mau sama bunda aja. Pas waktu itu ayahnya belum pulang. Oh iya, itu belum Ayahnya pulang. sibuk kerja. Ayahnya masih kerja ya, berhubung di rumah ada bunda. Ya udah ajak bunda aja ya. Oke, Masya Allah. Waktu itu gimana perasaannya waktu tahu, wah saya menang nih waktu lagi main soccerboard. Nangis dia. Oh nangis. Nangis Terharu. saat itu juga. Kalau Iya. oh, oke. Karena waktu itu dia pas menang kan kita nggak lihat lombanya ya, cuma di layar gitu. Dia langsung keluar nangis. Aku pikir kenapa gitu kan. Tahu-tahu apa menang mama juara 1. Karena waktu itu sebelum juara satunya kan melalui beberapa tahap babak ya, babak penyisihan, babak semifinal, terus ke final. Nah, di semifinal ternyata kata dia itu robot yang dia kendalikan itu rusak. Oh, Dia pernah sempat sempet minta rusak. cut beberapa kali. Oh, oke. Dan dia lawannya itu udah masukin 2. Udah masuk. Jadi 2-0. Iya. Jadi dari 2-0 dia bisa membalikkan keadaan dengan ganti robot 3 atau 4 kali kata dia. Iya. Dan akhirnya bisa 3-2. Masya Allah. Jadi bisa ngejar Jadi skornya ya. jadi dia terharunya mungkin dengan penuh perjuangan itu di saat final robotnya rusak, posisi 2-0. Oke. Tapi dengan 2-0 dengan robot yang akhirnya robotnya diganti dengan sisa waktu dia langsung bisa ngejar 3 angka. 3 angka gitu. Keren ya rasanya, aduh panik ya, aku masih 0, ini gimana Iya, susah ya. iya. Susah apa ya, rusak ya. Rusak, robotnya rusak. Untungnya dia langsung bilang Oke. ini nggak bisa, karena robotnya nggak bisa dikendalikan katanya kata dia. Jadi untungnya dia bisa bilang ke jurinya waktu itu katanya. Terus akhirnya emang bener rusak, dicek. Jadi sempat diganti beberapa kali. Akhirnya pas ada dikasih robot lagi yang baru, dia langsung bisa ngejar dengan sisa waktu yang berapa menit lagi gitu. Mepet tapi dia udah langsung bisa masukin 3 angka gitu. Jadi itu mungkin yang membuat dia menangis, gitu, terharu. menangis. Aku saya bengong, apa ini kalah, apa ini menang? Kok nangis? Tahu-tahu mama aku menang. Akhirnya pas aku peluk, baru dia cerita. Mungkin dia terharunya karena itu. Iya mama soalnya gini. Oh iya. Jadi benar-benar perjuangan mungkin buat dia. Perjuangan ya, usahanya ya membuahkan Ya, hasil nih. betul. Yang sebelumnya udah ada firasat, aduh aku bakal kalah, mana lagi ini kekejar waktu juga Iya. karena rusak gitu, tapi wow emang udah rezekinya ya ini. Masya Allah, nangisnya di luar ruangan, gue gimana saat Di luar itu juga? ruangan. Oh di luar Langsung ruangan. nemuin aku di luar. Oke. Langsung nangis sesungguhkan. Bahkan ada beberapa orang tua yang, aduh Soleh sampai nangis ya, sampai terharu katanya. Mungkin dia merasakan yang
dia yang ngejalanin kan, yang bener-bener Iya. waktu yang mepet itu gitu kan, dia nggak nyangka mungkin gitu kan, Masya Allah. dengan kendala robot yang rusak ya kan, di sisa waktu dia bisa melampaui 1 poin dari lawan gitu. Masya Allah. Oke, Arvel kan udah beberapa kali ikut ajang lomba ya. Iya. Yang sebelumnya itu yang kelas 4, terus sekarang ya. Berarti Iya. udah kelas 6 ya Pernah kemarin. sekali Oh, lagi pernah ada bulan lagi, Bunda. Desember ya. Yang di Transmart itu Oh iya. event nasional juga soccer board Soccer yang board di internasional. TSB Trans Studio Bandung. Oh, oke. Tapi waktu itu kasus ya, jadi banyak yang peserta lombanya nggak kebagian jadwal lomba Oke. karena pesertanya hampir 1.500 Wah, banyak juga ya. dari seluruh Indonesia. Oke. Heeh. Masya Allah, patut dipertahankan nih, tidak melihat saingan ya, tidak melihat seberapa banyak lawannya, tapi tunjukkan satu keberanian di situ. Mau sebanyak apapun lawannya, tapi kalau kita ada kemauan, ada usaha, diiringi doa dan restu dari orang tua ya, pastinya itu bisa ya. Masya Allah. Oke. Dari dulu sebenarnya anaknya nggak mau ikut lomba. Oh. Kalau aku kan ngeliat bakatnya, Oke. tapi selalu nawarin, "Apa ini ada lomba loh, mau ikut nggak?" "Nggak mama, Oh, takut enggak. kalah." Itu waktu kapan, Bunda? Dari kecil. Dari kecil TK maksudnya. Iya, dari kecil sebenarnya dia punya banyak bakat. Iya. Cuma anaknya nggak pernah ikut mau kalau lomba. Harus dibujuk dulu, harus dirayu dulu. Tapi kemarin itu untungnya Kak Mega kan mungkin, "Bun, ikut aja," katanya gitu kan. Ya udah, aku beraniin. Nah, akhirnya sejak pas ikut yang pertama itu, yang juara 2, nah mulai itu dia, "Dek, ada lagi loh, mau mau gitu." lagi. Kemarin Oke. perwakilan sekolah, "Dek," langsung sekolah yang nunjuk gitu kan, 2 orang, "Dek, ini loh, mau," gitu. Dari situ dia mau. Jadi awalnya Arvel itu tipe yang belum mau ya, Belum mau. belum tertarik ikut lomba Enggak, gitu. enggak. Jadi selama ini dengan mengikuti berbagai event lomba sampai juara karena ada motivasi-motivasi dari pihak tertentu ya, Bu. Iya, Oke. betul. Dari siapa aja berarti, Bun? Ya terutama dari tutornya. Dari tutornya, Masya Allah. Tutornya siapa? Kak Mega sama Kak Taufik. Oh iya, Kak Mega sama Kak Taufik. Oke, mau ngucapin makasih banyak nih guys ya, buat terkhusus untuk Kak Mega dan Kak Taufik ya, yang udah membimbing, yang udah nemenin Arvel ya selama pembelajaran robotik di Ekskul Latih Hobi. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mega, Kak Taufik atas ilmunya, semoga berkah. Oke, lanjut, gimana? Sama Kak Mega sama Kak Taufik ya. Oh, tutornya cuma 2. Ada lagi nggak? Ada lagi ya. Oke. Soalnya tutor di Latih Hobi banyak loh gurunya. Tapi yang sama Arvel ingat siapa aja guru di Latih Hobi? Ya itu. Oh, Kak Mega sama Kak Taufik aja. Soalnya seringnya belajarnya sama Kak Mega dan Kak Taufik kali ya. Oke. Dulu Arvel kenapa takut mau ikut lomba? Karena gak pede aja. Nggak pede. Nah, awal mula Arvel pede nih, aku mau ikut lomba, mama aku mau ikut lomba. Gimana tuh ceritanya? Apakah dari misal Kak Mega atau Kak Taufiknya, ayo Arvel lomba nih, lihat temanku juga pernah juara kok, kamu juga bisa, nanti kakak ajarin ya. Atau misalkan dari bundanya, ternyata yang bundanya merangkul terus, dari ayahnya juga sama merangkul, gimana? Mungkin tertarik aja mau nyoba. Mau nyoba, Masya Allah sekali. Dan Alhamdulillah ya, berhasil ya dari keberanian itu ya. Nanti kalau ada lomba lagi mau ikut? Mau. Oke. Kalau misalkan saingannya banyak gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa, udah siap ya. Tapi kalau seketika misalnya yang biasanya Arvel tuh juara, tapi kalau misalkan nanti kalah gimana tuh Arvel? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan nyerah. Oh, Masya Allah, tepuk tangan. Nah, menang kalah yang penting sudah berusaha. Betul sekali. Arvel, Karisul boleh tahu nggak nanti saat dewasa nanti nih, Arvel ada harapan nggak atau cita-cita pengen jadi apa? Mau jadi IT atau enggak? Wah, Ya. programmer. Ah, Wah.
Kenapa pengen cita-citanya itu? Suka aja. Oh, suka aja. IT atau programmer, apakah ada nih keluarga Arvel juga yang seperti itu termotivasi atau termotivasinya gara-gara film atau apa nih? Kenapa suka aja? Dari kecil sih pengen bikin robot katanya. Oke. Seneng ya, seneng banget ya. Oke, Masya Kalau Allah. cita-cita pengen ditanya apa? Pengen bikin robot. Pengen bikin robot gitu. Oke, semoga terwujud ya Arvel cita-citanya. Amin. Amin. Tingkatin juga untuk belajarnya. Oke. Karisma pengen tahu nih Arvel ada pialanya nggak? Coba. Ada pialanya, iya, yang juara 1 dan 2 kemarin nih di event Piala Gubernur. Masya Allah. Ini. Wih, keren. Bunda waktu ngelihat Arvel nih di atas panggung, gimana perasaannya Bunda? Senang. Karena kan untuk pertama kalinya, maksudnya untuk soccer board ya. 2 kali sih, tapi yang juara itu langsung juara 1 itu pertama kali. Oke, juara 1 ini ya, yang soccer board yang untuk soccer pertama board kali. itu. Masya Allah. Oke. Bunda Ivon ya? Iya. Ivon, betul ya. Bunda Ivon, bangga nggak Bunda Ivon punya anak yang berprestasi seperti Arvel? Bangga sekali. Masya Allah. By the way, katanya Arvel ini tipikal anak yang mempunyai daya kritis ya Bun? Betul nggak? Iya, kritis banget dari kecil. Dari kecil, Iya. boleh diceritain Bun, dari kecil sejak umur berapa nih? Dari kecil suka, sejak dia bisa belajar bicara sih, dia selalu menanyakan hal-hal yang dia ingin, banyak yang ingin dia tahu gitu. Oke. Dia selalu menanyakan Selalu hal-hal sekecil apapun dia tanyakan. kritis banget ya. Kritis banget. Iya, jadi apapun yang membuat dia penasaran, nggak ragu tuh, nggak sampai dipendam, tapi langsung aja ditanyakan, Bunda ini apa? Bunda ini Iya, kemana? betul. Oke, ini bagaimana? Iya. Oke. Makanya dari situ pas usia 2,5 tahun dia minta sekolah. Apa 2,5 tahun? Iya. Wah, masih sangat kecil itu Bun. Iya. Tapi Arvelnya sendiri. Arvelnya sendiri. Maaf, bukan dari bundanya nih. Bukan. Masya Allah. Oke, waktu itu kayak gimana minta ke bunda buat sekolahnya, boleh tahu nggak Karisma? Juga gak ingat. Ingat dia lupa. Oke, waktu itu jadi Arvelnya yang minta ke bunda buat sekolah gitu di usia 2,5 tahun. Iya, karena Masya dari Allah. kecil kan dia selalu aku bawa antar jemput kakaknya yang sekolah itu, sekolah, les. Jadi lama-lama dia pengen mau sekolah mama katanya gitu. Tapi waktu itu kan belum cukup usia ya. Iya. Tapi pas kebetulan aku cari-cari, ada satu sekolah di, waktu itu kita masih tinggal di Tasikmalaya. Oh, oke. Jadi Iya. waktu itu aku masukin ke BIK, Bina Insan Kreatif di Bina Tasikmalaya. Insan Kreatif di Tasikmalaya. Iya. Oke. Sekolah apa Bun itu masuknya? Kindergarten? Iya, iya sih. Tapi dia menerima daycare juga. Oke. Semacam Ada apa sekolah ya? inklusif juga. Iya, betul. Oh, oke. Nah, usia anak ya di 2,5 tahun, kegiatannya ngapain aja Bun? Karena yang terbayang di sini ya, kalau anak-anak di usia 2,5 tahun, Iya. ya masuknya itu ranah batita Bunda gitu. Iya, Anak-anak kayak lebih iya. dominannya seringnya di rumah gitu, kemana-mana sama ayahnya, sama bundanya, main di lingkungan sekitar rumahnya gitu, nggak ke ranah sekolah. Kalau itu di ranah sekolah berarti kegiatannya apa aja Bun? Enggak belajar membaca menulis sih, lebih ke sensorik, motorik, udah gitu. Pembelajarannya juga lebih ke bermain. Oh, bermain. Ya. Lebih ke bermain. Iya. Prakteknya apa aja nih, masih ingat nggak? Pernah ngapain aja? Kelas cooking ya. Oh, terus oke. jalan-jalan. Kelas memasak, ya, jalan-jalan. Merakit, yang kayak gitu-gitu aja. Masya Allah. Jadi Seru anak ya? itu betah. Berapa lama? Hampir 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Oke. Sekolah di situ. Sekolah yang di Tasikmalaya itu ya. Iya. Oke, hampir 2 tahun, berarti sampai 4 tahun ya.
Di Iya. situ, iya, Iya. sampai umur 4 tahun ya, Masya Allah. Ingat nggak belajar apa aja di situ? Cooking class, terus jalan-jalannya kemana? Museum atau kemana? Ke peternakan, Oh, ke iya. danau. Oh, memerah susu sapi. sapi. Oke, memerah Iya. susu sapi ya. Seru banget ya. Terus yang untuk di segmen motoriknya apa nih Bun? Yang memang ada hubungannya nih. Mungkin bisa jadi karena Arvel bisa berprestasi di lomba robotik ya. Oh, mungkin waktu kecilnya karena udah suka beliau nih, udah ada terlihat perkembangan bagusnya di sesi motoriknya gitu, di perkembangan motoriknya. Seperti apa, Bun? Paling dari latihan puzzle, Lego yang kayak gitu sih. Terus apa sih? Kerajinan tangan. Terus kayak panjat-panjat tebing juga. Oh, pernah semuanya. panjat tebing juga? Di sekolah di Bina Insan Kreatif itu semuanya bermain, tapi bermainnya itu benar-benar mengasah potensi anak, motorik dan sensoriknya gitu, bukan gitu. asal bermain, enggak. Iya, iya. Arvel nggak takut main panjat tebing? Enggak. Berani ya, Bun? Iya, berani. Flying fox, yang gitu-gitu. Oh, ikut juga flying fox. Ada, iya. menangkap kupu-kupu, menangkap ikan. Jadi dari situ kan anak gerak tuh. Betul. Jadi dia Mengenal juga dengan lingkungannya juga. Kurikulumnya itu bagus banget waktu itu. Masya Allah, ya bukan hanya pembelajaran di classroom aja ya, tapi ada yang memang kita harus mengenal dan berbaur dengan alam. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Part mana nih yang paling kamu suka di usia segitu? Waktu main apa? Waktu kegiatan memerah susunya atau gimana, susu sapinya kah atau apa? Atau lagi panjat tebing itu yang paling suka? Flying fox. Oh, flying fox. Waktu flying fox ya, paling senang. Oke. Umur berapa? Apa 2,5 tahun udah main flying fox? Flying fox. Iya. Oh iya, Bun. Bukan. Itu masih kecil banget soalnya. Masih Masya kecil Allah. sih, Ya. tapi anaknya aktif sekali. Aktif, Jadi oke. daripada di rumah kan, aku masukin ke situ gitu. Oke, Masya Allah. Kayak sekolah alam juga sih. Jadi sekolahnya di alam juga gitu. Maksudnya di ruang terbuka Di ruang gitu. terbuka. Oke, Masya Allah udah ada keinginan sendiri untuk sekolah ya. Iya. Di usia 2,5 tahun. Masya Allah, Arvel ini. Oh iya, Bun. Kalau dari Bunda nih ya, menurut Bunda nih, bagaimana dukungan Bunda ya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya? Saya pribadi selalu support anak ya. Pertama kenalin anak dulu. Dia hobinya di mana, bakatnya di mana, dari situ kita support, gitu aja. Oke. Untuk cara mengenal atau melihat anak ini tuh bakatnya ada di mana, cara ngelihatnya dari mananya, Bun? Kan dari kecil kelihatan. Oh, anaknya suka ini nih, gitu. Makanya dilanjut, kan gitu. Kayak dia awalnya puzzle. Puzzle itu dengan mudahnya dia bongkar pasang. Aku kasih Lego lah, gitu. Oke. Dari situ dia nggak berhenti buat merakit. Jadi dia selalu minta beli, habis dirakit udah. Nggak dimainin. Nggak dimainin. Nggak dimainin. Iya. Dia cuma butuh merakitnya aja. Bun, maaf itu mic-nya. Nah, Oh ya. udah dekat belum, Syad? Oh, segitu pas. Oh, oke. Ya. Dia Berarti cuma agak butuh dekat. merakitnya aja. Nggak dimainin sampai akhirnya aku bertahap kan, pilih yang susah. Misalnya dia waktu itu usianya 3 tahun. Itu dia udah merakit yang usia 9 tahun, Masya 7 tahun, 9 tahun, 13 tahun. Aku kasih maksudnya biar dia agak lama ngerakitnya, agak Iya, dikasih nggak minta tantangan. beli lagi Betul. gitu. Tanya ayahnya. Tapi dia cepet Betul banget. nggak, Ayah? Ayahnya sampai ayahnya aja, kita aja yang ngelihatnya pusing kan. Iya, kita aja sebagai orang tua nih ya, Pusing orang ngeliatnya. dewasa, aduh belum tentu bisa gitu. Tapi dia itu kalau mau beli Lego itu harus yang petunjuknya yang pakai lembaran buku. Oh, Anteng dah. Nah, iya. makanya dari situ akhirnya setiap ada aku selalu menerapkan punishment dan reward. Jadi kalau juara hadiahnya pasti dia mintanya Lego. Oh gitu. Oke. Misalnya
Nggak pernah minta yang lain-lain, Enggak mobil-mobilan. Enggak pernah. Wah, Masya Allah, udah konsisten sejak dini. Oke. Sampai sekarang pun ulang tahun Lego. Lego Kemarin lagi. bukan Lego lagi, yang di yang kayak di Jepang itu. Gundam. Gundam. Wah. Gundam. Oke. Padahal Gundam masuknya itu susah ya, Bun. Ya, Agak untuk susah daripada Lego pasangnya. kan. Iya, agak susah. Karena Legonya udah mau beli yang kayak gimana lagi kan, dari yang robot, dari yang pesawat, mobil, udah semua dia rakit, akhirnya lagi ke Gundam. Oke. Berarti dari umur berapa tuh, Bun, udah mulai mengenal Lego sama puzzle gitu? Udah sering minta ke Bunda, ya udah. 2 tahun. 2 tahun. Dari 2 tahun itu 2 sama tahun. Bunda udah, ya maaf, langsung disuapin Legonya, Mainannya itu. Masya Allah. Tapi pernah nggak anak ini waktu pertama kali ya Arvel dikasih Lego sama Bunda, menanyakan, Bunda, ini apa sih? Atau ternyata, oh, inisiatif, langsung pasang-pasang sendiri. Karena Pasang ada, sendiri. oh, pasang Enggak sendiri. pernah dibantuin. Oh, Masya Allah. Enggak pernah. Kita cuma diliatin aja. Malahan aku sama ayahnya kan yang, Dek, kamu nggak pusing? Aku ngelihatnya pusing, tapi dia mah asik aja. Nggak pernah dibantuin. Nggak pernah Nggak dibantuin. Nggak pernah. Nggak pernah. Tahu-tahu selesai aja. Dia langsung, malah dia nggak. Aku sengaja misalnya beli 2 nih. Iya. Dek, yang ini buat besok. Yang ini dikerjain sekarang. Tapi dikelarin. Dua-duanya langsung dikelarin. Gitu. Keren, Arvel ini keren. Nggak pernah buat besok tuh nggak bisa. Nggak gitu. bisa, pengen Nggak sabar dia orangnya. pengen sekarang ya langsung dikelarin Iya. ya. Oke. Oh. Jadi menurut Bunda itu ya yang awalnya diterapin ke Arvel gitu, sehingga Iya, sampai betul. sekarang juga terbawa untuk pembiasaannya, untuk Arvel udah dilihat nih ke arah mana untuk Iya, bakatnya. iya, betul. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Seneng banget untuk rakit-rakit robot, terus Lego. Iya. Udah punya berapa Lego di rumah? Aduh, Udah kehitung belum, Bun? Masih bisa kehitung nggak? itu box itu tuh Kenapa box ini? Isinya Lego semua Lego penuh. semua penuh. Udah berapa box ya? Ada yang lebih besar dari itu boxnya. Oh, oke. Berarti nih kalau Arvel dibawa berkunjung jalan-jalan ke Serba, pernah suka langsung nunjuk nggak, Bun? Mau ini nunjuk Dulu iya. kasih ke Lego. Gimana? Langsung ke Lego. Tiap minggu dulu beli Iya. waktu di Tangerang lah kelas 1 sampai kelas 1. Itu hampir pokoknya minggu itu dia sengaja nggak minta jajan, maksudnya Masya Allah. dia nggak jajan tapi Mama hari Minggu beli Lego ya. Mama hari Minggu beli Lego ya. Dan itu Udah ngerti sendiri ya, Iya. yang harusnya itu stok uangnya pembagiannya untuk jajan gitu, tapi Iya. karena mungkin mau menghemat juga lah, Iya. kasihan untuk Bunda udah bisa ngerti sendiri ya di sini anaknya, Masya Allah. Lebaran pun THR belinya Lego. Belinya Lego. Nggak beli baju koko. Nggak suka dia. Pokoknya di otaknya itu Lego. Ayahnya jalan-jalan misalnya dinas keluar kota, Lego. Oleh-olehnya Lego ya. Oleh-olehnya Lego. Padahal di mana-mana pun ada Lego loh. Nggak mau oleh-oleh dari kota tertentu. Masya Allah ya. Tapi kalau kakaknya gimana, Pun, sama juga? Kakaknya beda. Oh, beda. Iya, Oke, beda. Oke, Masya Allah. Menurut Bunda ada tips parenting atau pola asuh khusus nggak ini terkhusus buat Arvel? Kalau selama ini nggak ada yang khusus ya. Kalau aku coba memahami anak aja gitu. Memahami, terus nggak ada aturan yang ketat juga gitu. Biarkan oke. anak mengeksplor dirinya gitu. Nggak ada aturan yang harus gini, nggak. Tidak memaksakan Tidak kehendak memaksakan anak ya. kehendak. Oke. Jadi itu salah satu tipsnya ya, tips pola asuh menurut Ibu. Iya. Selama oke. ini ke anak-anak seperti itu gitu. Oke. Karena aku pikir anak itu punya bakat dan hobinya masing-masing Iya. gitu. Kita jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi ke anak gitu kan. Yang penting
anak bisa, anak mampu gitu. Nanti juga dengan sendirinya dia bisa berprestasi kok gitu Masya aja. Allah. Dan akhirnya ya sekarang terbukti ya Bunda. Iya. Oke, untuk tips-tips mendidik anak ala Bunda ini, Bun, gimana sih caranya agar bisa tersampaikan atau terrealisasi sama anak? Gimana, Dek? Menurut Mama Ade gimana? Nah, boleh nih. Gimana? Apakah dari bundanya nih, misalkan dari bunda, Ade kamu harus gini ya, atau oh mungkin sama bundanya didiemin dulu, terus melihat perkembangan anak udah sampai mana gitu, baru deh di situ sama bunda bener-bener diarahkan gitu. Kan ada ya tipikal maaf yang orang tua ada nih. Untuk didikannya gitu, untuk kamu tuh harus gini ya, pulang sekolah bener-bener harus tertata rapi banget, sekalinya anak berantakan dimarahin gitu. Tetapi ada yang orang tuanya santai, mau anak itu nangis misalkan, anak itu mau berantakan ya udah nggak apa-apa, yang penting nomor 1 anak itu bahagia. Menurut Bunda gimana? Saya pilih yang tadi, kakak terakhir, yang penting anak bahagia. Jadi kalau Arvel Tetap aja kita ada harapan ya ke anak, maksudnya keras enggak, disiplin iya gitu. Kadang aku juga ngerti anak tuh kalau pulang sekolah kan capek, jadi ya udah aku biarin aja. Kalau mau main HP silahkan main HP, nggak ada aturan buat harus main HP 1 jam selesai HP disita, enggak sih. Okay. Soalnya dari dulu aku mengajarkan ke anak cukup 2 sih. Punishment dan reward gitu aja. Jadi cukup setiap 2 ya, punishment dan reward. Iya, gitu aja. Jadi biarkan anak bertanggung jawab sendiri gitu. Tapi selain itu aku juga bimbing gitu. Maksudnya dampingin gitu. Kalau misalnya saatnya lagi pas pada mau ujian, aku selalu stay ada gitu. Jadi anak kan kalau kesulitan belajar juga ya, mengingatkan, terus kalau ada kesulitan belajar bisa diarahkan, bisa dibantu gitu. Jadi anak nggak belajar sendiri. Anak emang belajar sendiri, tapi ada yang susah nggak gitu. Ujiannya itu besok pelajaran apa? Ada berapa bab? Paling hanya sebatas membantu itu. Setelahnya anak silahkan belajar sendiri gitu. Tapi selalu didampingin. Didampingin ya. Didampingin. Apalagi untuk usia Arvel ya. Aku masih mendampingi sampai sekarang. Tapi kalau kakaknya udah aku lepas sih. Udah karena udah SMA, jadi dia mah emang kalau belajar sendiri, tapi kalau misalnya ada yang susah-susah selalu nanya gitu. Masya Allah. Nah Bun, selama proses belajar di rumah ya bareng Bunda, ada kendala belajar nggak nih dari Arvel? Nggak ada, Masya Allah. Lancar. Anaknya nurut sih, jadi dia tahu karena ada punishment-nya, karena ada punishment, ada reward yang harus dia capai, jadi anak juga dengan sendirinya kalau mau ujian ya belajar tanpa disuruh, kadang belajar. Udah mandiri dong berarti. Udah mandiri gitu, sebenarnya. Mungkin akunya aja yang punya khawatiran ya, was-was gitu. Ada nggak yang nggak bisa? Padahal sih sepertinya bisa. Dan hasilnya baik-baik aja. Hasilnya oke ya, hasilnya fine. Katanya dulu Arvel tipikal orang ya yang sering diperebutkan teman-temannya di sekolah. Sampai ada nih salah satu temannya yang cemburu, yang dianya juga sangat posesif sama Arvel. Benar nggak itu, Bun? Iya sih, benar. Alhamdulillah. Bisa, Bun? Dari kita kan emang selalu pindah-pindah kota ya. Ayahnya selalu pindah kota. Jadi dari Tasik ke Tangerang, ke Bandung, itu selalu aja Arvel itu teman-temannya itu kehilangan. Teman-temannya merasa kehilangan. Bahkan sampai sekarang yang di Tasik itu ya, kadang aku pindah ke Tangerang, nyusul dia ke Tangerang. Oh gitu, sampai nyusul, sampai ngikutin Arvel. Maksudnya main kangen katanya. Terus yang kemarin juga yang dari Tangerang main ke Bandung, kangen sama Arvel katanya. Nah berarti ini masih ada salah satu cara atau tips yang tepat dari pola asuh bundanya nih. Kenapa ya teman-temannya itu sampai pada nempel sama Arvel, pada nyaman? Kalau itu aku selalu berusaha ke anak-anak itu menekankan berteman dengan siapa saja. Aku nggak membatasi anak itu jangan berteman sama ini ya, ini gini, jangan berteman, enggak. Biarkan anak bermain dengan siapapun yang dia kenal. Kan untuk sosialisasi juga ya,
Bahkan yang di Tangerang itu sempat dia berteman dengan anak yang inklusi. Oh, oke, pernah sempat bertemu Raffi, juga masih sama- ingat Raffi, Adek? Masih. Iya. Oh, oke. Jadi dia membantu, misalnya kan biasanya kalau anak yang seperti itu kan dijauhin. Iya. Tapi aku bilang, Adek deketin, nggak apa-apa, ajarin. Malah dia yang ngajarin. Ngajarin, malah dia ngerti bahasanya dia. Oh gitu ya, ngerti. Gitu, malah kehilangan gitu kan dianya gitu. Selama ini ya sih, penekanannya itu aja sih. Karena menurut aku penting ya sosialisasi anak itu Sosialisasi nomor satu. jangan di apa sih? Jangan dibatas-batasi. Jangan dibatasi. Betul. Terus kan ada juga yang jangan main sama ini loh, doi, ini tuh nakal gini-gini. Tapi kan dengan kalau sudah dilarang seperti itu kan nanti anak nggak ya, belajar. iya, betul. Emang bener dia nakal, emang bener dia ini. Selama adanya bukti kan, karena itu kata orang ya. Kata orang. Tapi akhirnya pas aku bilang, gimana Dek? Enggak mah, sama Ade mah baik. Berarti kan dia baik gitu. Mungkin nakalnya hanya sebatas tertentu aja. Tapi dari situ juga anak belajar kan mengenal banyak orang, banyak karakter. Mungkin Sosialisasinya gitu. berarti Sosialisasi, bagus ya Arvel iya. ini, Masya Allah, sampai makanya diperebutkan sama teman-temannya di sekolah. Jadi ada kecemburuan ya, wah kok bisa, Masya Allah. Oke, jadi ada satu tips ya, penerapan pola asuh dari Bunda, berteman dengan siapa aja ya Arvel ya. Iya. Sejauh ini Arvel kalau di sekolah temannya ada berapa? Banyak. Laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya. Banyak ya, mau sama laki-laki sama sama perempuan, berteman dengan siapa aja ya Arvel ya. Oke. Tidak memandang dia siapa, anak dari siapa gitu ya. Enggak, saya mengajarkan anak-anak enggak tidak membeda-bedakan. Bahkan kemarin waktu kecil itu dia sempat nanya, maksudnya mama apa? Ayah itu apa sih ya Maya, kerjanya apa? Soalnya teman-teman Ade itu Maher ayahnya pilot, Adia ayahnya tentara, katanya gitu kan. Terus siapa lagi? Ayahnya dokter. Ade ayahnya apa? Terus aku bilang, kalau ayah kerja di kantor, karyawan. Aku bilang, nggak nanya karyawan tuh apa. Anak kan suka gitu ya, udah kita kasih jawaban, nanya lagi, masih belum ngerti, nanya lagi. Duh, kadang kan sebagai orang tua bingung ya, apa sih harus karena cari aku kata-kata sengaja yang pas. menghindari status sosial ya. Iya, Maksudnya betul. aku takutnya kalau membanggakan sosok ayahnya, dia nanti jangan sampai dia membeda-bedakan. Jadi lebih baik apa sih? Biar dia nyaman berteman dengan siapa aja. Aku nggak perfeksionis dijelasin ayahnya itu jabatannya apa, aku selalu nggak kasih tahu ke anak-anak. Iya betul, karena ya kalau kita kasih tahu juga nggak bakal ngerti ya, nanti ada saatnya Ada untuk dikasih tahu dan dia mengerti sendiri. Iya. Masya Allah, oke. Ngantuk? Oke, ya bisa sambil dengerin ya bundanya ya. Oke. Nah, berhubung Arvel itu mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi, tapi ada info juga nih dari gurunya, katanya Arvel juga punya kepedulian yang tinggi, sampai kalau ngelihat temennya yang nangis, temennya yang sedih, Arvel ngerasa nggak tega loh gitu. Bener nggak ya Bunda? Kok ada ya gitu anak yang ini udah hitungannya SD ya? Keren SD. banget. Iya, anak SD keren banget Bunda, udah punya jiwa sosialisasi yang tinggi, kepeduliannya juga yang tinggi. Nah, itu bener apa enggak ya Bun? Sejauh ini dari cerita Arvel, ya. Karena Arvel sering cerita, mama, kasihan lo ini, kenapa? Nggak ada temennya. Terus ya udah Arvel temenin. Nah, sejauh ini seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia cerita di sekolah gitu, emang kenapa Dek dia nggak ditemenin? Ya nggak tahu, soalnya sering ngobrol sendiri, sering ngelamun sendiri Masya katanya. Allah. Pas aku lihat backgroundnya, oh iya ternyata dia itu sosok anak yang tinggal sama neneknya, tapi orang tuanya di luar Jawa. Oh, Karena dia nggak mau ikut orang tuanya yang di luar Jawa gitu kan. Oh iya pantes gitu kan. Iya. Dia selalu ceritanya seperti itu. Kalau memang di sekolahnya seperti apa, mungkin teman-temannya yang tahu sama gurunya yang tahu Iya, karena Tapi, yang lebih sering mereka. Tapi dari ceritanya dia seperti itu. Keren banget. Sering ngelihat mungkin di sekitar misalnya
Mama kenapa uang jajannya sisa segini? Loh, kenapa? Soalnya tadi ada yang nggak jajan katanya Oh, gitu. jadi uangnya dikasihin ke temen yang gak jajan itu, Aku Arvel. bilang, oh nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa deh. Adik kalau misalnya ada yang nggak jajan, kasih aja nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Oke. Kan kalau anak-anak ya, maaf Bun, suka ada saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Di saat, ih kamu jangan temenin si ini orangnya gini. Terus anak sempat mikir dulu, oh iya gitu. Terus ya udah aku juga nggak akan temenin. Tapi Arvel ini tampak berbeda ya. Malah dia mau berani, gitu, memberanikan diri untuk temenin anak yang nggak punya temen gitu. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain kan pada dominannya, oh ya sudah semuanya pada nggak nemenin. Jadi di sini Iya, cuma Arvel iya. aja yang nemenin. Keren banget. Iya, karena aku ngajarin jangan membeda-bedakan ya, Dek. Berteman dengan siapa aja. Kalau misalnya ada teman yang dijauhin, Adek jangan ikutan jauhin. Oke. Belum tentu dia jauhin Adek. Aku bilang kayak gitu kan. Oh iya mah, makanya dia selalu apa sih? Malah dia cenderung kasihan. Maksudnya bukan kasihan, jadi dia kok selalu nemenin anak-anak yang emang dia nggak ada temen, nggak ada teman, dia ditemenin sama temenin Arvel. gitu. Oke. Iya. Wah, jadi ini kata ajaib dari bundanya ya yang bisa membentuk karakter kuat Arvel seperti ini. Bener ya? Satu kata ajaib dari bundanya, Arvel berteman dengan siapa aja. Jangan membedakan sama yang lainnya, gitu ya. Berteman sama siapa aja, jangan membeda-bedakan. Kamu harus mengenal satu sama lain, gitu. Nanti kamu bisa pilih sendiri teman yang baiknya yang mana, yang seperti apa, seperti itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Bisa nih buat parents-parents yang lainnya ya diterapin nih satu kata ajaib ya, spesial dari Bunda Yvonne. Bahwasannya kalau kita tuh tidak bisa membeda-bedakan ya, semuanya sama rata, sama saja, jadi berteman dengan siapa saja. Dan alhamdulillah jadi berhasil ya penguatan karakter yang ada di dalam diri Arvelnya itu, sosialisasinya kuat gitu. Yang keduanya juga mempunyai tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi, sampai akhirnya terbentuklah karakter juaranya ya, dari hobinya, dari ketertarikannya di bidang robotik. Masya Allah. Aku ngedengernya ikut senang nih Bunda. Boleh dong tepuk tangan yang meriah nih Ayah. Boleh tepuk tangan yang meriah juga ya buat Arvel. Oke. Siap. Bunda lanjut ya. Iya. Oke. Bun, Arvel ini kan udah memenangkan beberapa event juara ya di ekskul robotik. Nah, kalau Arvel masuk di ekskul latih hobi robotiknya itu dari kapan? Kelas 3 berarti ya. Soalnya kelas 2 itu udah robotik, kelas 2 itu udah ekskul robotik. Oh, kelas 2 Begitu udah pindah ke Bandung, kelas 2 langsung ambil ekskul robotik. Oh, Karena emang gitu. dia cari sekolah yang ada ekskul robotik. Jadi udah terplanning ya, udah Iya, terpikirkan iya. di otak sang anak, oh pengen sekolah tapi pengen yang ada ekskul robotiknya. Iya, betul. Jadi masuklah ke SD Arafi Arafi, Bandung. ya. Masya Allah. Dari kelas berapa jadi? Kelas 2. Kelas 2. Pindah. Kelas 2. Soalnya pindah ke Bandung dia kelas 2. Oke. Sebelumnya di Tangerang. Sebelumnya di Tangerang. Ya. Oke, kelas 2 ya. Udah cukup lama juga ya berarti. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Menurut Bunda, bagaimana sih kemampuan perkembangan Arvel dari pertama ikut ekskul robotik tuh kelas 2 sampai sekarang kelas 6? Sejauh ini sih pesat ya. Soalnya apalagi kurikulumnya juga bagus. Jadi setiap ekskul itu punya Standar kurikulum kurikulumnya sendiri, gitu, ya. terstruktur ya. Oh, oke, Masya Allah. Ya karena kalau dilatih hobi memang ada kompetensinya, ditambah juga ada tutor-tutor yang memang ada pelatihannya juga. Setelah itu kita digabungkan dengan kurikulum yang memang kita sudah lama terapkan gitu. Dan Kurikulumnya ada eventnya berbasis juga level, kan ya. Bunda. Jadi ada eventnya juga yang Iya. ada perlombaan. Jadi kita tahu sejauh mana nih anak mampu menyerap. Mampunya gitu. Dan alhamdulillahnya ya setiap ada event lomba, Alvennya mau ya. Mau. Alvennya mau ya, Masya Allah, Masya Allah. Tingkatkan ya, nanti kalau ada lomba lagi mau ya. Begitupun kalau udah masuk SMP nih, mau nggak?
Iya, Karena sebentar lagi mau masuk SMP ya. iya. Nggak kerasa. Kebetulan di SMP juga salah satunya itu robotik. Oh, Masuk oke. SMP Telkom itu robotiknya Ada itu robotik. masuk ke ICT unggulan. Jadi bukan ke eskul tapi ke program kelas Ke unggulan. program kelas unggulan, Masya Iya, Allah. untuk robotiknya. Makanya kita minat di situ. Setelah aku pelajarin, oh iya, masuk Telkom deh, biar lebih terarah lagi. Iya, terarah, lebih terasah lagi Iya. ya. Apalagi kalau nanti udah masuk ke program unggulan, berarti belajarnya juga bakal lebih intens. Iya, betul. Masya Allah. Oke Bunda, pastinya Bunda bangga banget ya punya anak seperti Arvel yang dilihat dari juaranya, dari karakteristik atau sikap yang baik pula ya, yang tadi seperti diceritakan sangat baik sekali terhadap teman-temannya. Nah, menurut Bunda sebagai orang tua, apa sih doa atau harapan untuk Arvel? Mungkin doa dan harapannya sama ya sama orang tua yang lain. Semoga menjadi anak yang soleh, Amin. tercapai cita-citanya, Amin. dan yang terbaik pastinya. Yang terbaik. Doa terbaik buat anak. Amin, amin. Mendukung nggak Arvel cita-citanya pengen jadi engineering nih? Dan programming ya tadi katanya. Mendukung sekali ya. Malah kemarin itu aku sempat browsing, sempat bingung. Dia suka robotik, tapi nanti kuliah mau ambil jurusan apa ya? Gitu. Pas aku browsing, oh ternyata sekarang udah ada kan, kayak di UNER itu udah ada prodi untuk robotik dan apa tadi ya? Aku baca-baca kemarin ada prodi ada. khusus untuk robotik. Oh, Masya Walaupun Allah. usianya masih muda ya, maksudnya di UNER tapi baru ada di UNER. Kedua ada di Si UNER. Indonesia itu. Wah, udah ya, udah ditandai nih buat masuk ke situ. Semoga ya bisa nih konsisten untuk mencapai prestasinya. Masya Allah, Alhamdulillah Bunda. Oke Bunda, wah rupanya udah 1 jam lebih ya. Tapi ya setidaknya dari sini kita udah banyak ngambil insight baik, insight yang banyak dari Arvel, dari Bunda juga. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya saya Risma memohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih juga nih untuk Arvel, Bunda dan Ayah juga yang udah datang ke sini sudah menghadiri menemani kita semua. Terima kasih banyak. Next kalau ada event lagi, ada acara podcast lagi, semoga bisa berkenan kembali untuk kami undang Bunda. Ya, insya Allah. Terima kasih, semangat terus belajarnya Arvel. Iya, Bunda terima juga kasih dan kembali. Ayah. Ya, semoga sehat-sehat ya, dilancarkan rezeki sama urusannya. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye semua ke situ, bye.